Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Jumat, anak-anak pergi mengaji. Menjawab salam yuk yang semangat, coba kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dijawab dengan semangat oleh kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Beban hidup semakin berat, hadapilah dengan sabar. Bapak Ibu lama tak jumpa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, keberkahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyyahdukum faman dalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahu 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan dari Allah lah datangnya. Maka pandailah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur agar Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. Kemudian tidak lupa mari kita senantiasa membasahi bibir kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kita mencintai beliau agar kehidupan kita diberikan keberkahan, dicurahi dengan rahmat, di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Ada anak Bapak yang menulis judul? Tak ada anak-anak? Tidak ada. Yang menulis judulnya malam hari ini mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak ditulis tak apa. Ya, yang menulis biasanya anak-anak kita pelajar SD, SMP, SMA. Ini kita tak ada tulis-tulis lagi. Ibu Bapak, yang kedua hari ini kita diguyur hujan, rasanya macles ya Bu. Rasanya enaknya tuh sekarang itu apa ya? Baring-baring sambil nonton TV ya, sambil minum teh atau kopi. Tapi alhamdulillah di musala kita Nabawi masih semangat kita mengisi memakmurkannya di malam hari, malam bulan Ramadan. Apalagi di malam sebelum malam terakhir, mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan ini ternyata banyak permasalahan yang kita hadapi, banyak ujian, banyak ujian dari Allah yang hendaknya kita hadapi. Kadang-kadang kita nggak senang, tetapi kalau sudah menjadi takdir kita, kita tidak bisa menghindari. Nah, untuk itu karena banyaknya ujian, cobaan, godaan, maka kita harus punya pegangan yang kuat, kita harus punya backingan yang kuat, ya. Bukan tentara, bukan polisi, ya. Tetapi kita harus punya apa ya? Punya ketergantungan atau punya pegangan yang kuat.
Allahus Somad, Allah tempat bergantung atas segala sesuatu. Jadi kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah memberi pertolongan maka tidak akan ada yang mengalahkan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdurkum faman dalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah yang menolongmu setelah itu? Karena itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Dengan pertolongan Allah maka kita yakin mampu mengatasi permasalahan hidup, yakin mampu bersaing dengan dalam hidup ini dengan orang lain. Karena jika Allah memberi pertolongan, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat mencegahnya. Maka dari itu ibu bapak sekalian, undanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kuat. Bagaimana cara mengundang pertolongan Allah? Yang pertama, menjaga sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Jadi ibu bapak sekalian yang kami hormati, untuk dapat mengundang pertolongan Allah, hendaknya kita rajin melaksanakan sholat. Nih, jadi Gus Baha dalam kajiannya menganalogikan orang yang sholat itu seperti bercengkrama dengan presiden atau pejabat, orang yang kita hormati dan orang yang kita cintai. Nah, sehingga ketika kita bercengkrama dengan orang yang kita hormati dan kita cintai, kita itu tidak ingin cepat selesai, kita itu tidak ingin cepat berpisah, maka dia ingin berlama-lama untuk ngobrolnya sampai larut malam bahkan dilayani. Begitu juga ketika kita melaksanakan sholat, itu hendaknya jangan jadi beban, tetapi nikmatilah setiap gerakannya, setiap bacaannya, sehingga tersambung, terhubung hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menikmati setiap gerakan sholat, sehingga sholat jangan sampai menjadi beban ibu bapak sekalian. Apalagi kita ini usia-usia sudah tua, hendaknya kita sudah menyadari bahwa kita akan berpulang. Maka dari itu, mari kita perbanyak bekal. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, itu yang pertama. Untuk mengundang pertolongan Allah, menjaga sholat. Yang kedua ibu bapak sekalian, untuk dapat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tolonglah agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka ibu bapak sekalian, jadilah penolong agama Allah, jadilah pengurus masjid, pengurus musola, sehingga pelaksanaan ibadah, pembinaan umat dapat berjalan dengan lancar. Jadilah guru ngaji, membina anak-anak didik menjadi anak yang soleh-solehah, berakhlak mulia. Jadilah panitia zakat, panitia kurban, panitia Ramadan. Zaman sekarang itu susah bapak ibu nyari orang-orang yang rela untuk mengurus masjid, ya. Itu kalau pas rapat pembentukan panitia Ramadan, Bu, jarang ada yang datang. Nanti kalau sudah pertemuan yang lain nggak ada penunjukan panitia, ketuanya apalagi, itu baru mereka mau datang. Kenapa? Karena takut ditunjuk, ya. Pada menghindar kalau disuruh menjadi pengurusnya. Nah,
Maka dari itu hendaknya kita mewakafkan diri kita, tenaga kita, pikiran kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, terakhir sebelum saya tutup, ada pesanan dari pengurus masjid dan juga jamaah. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibeli merah warnanya. Titip pesan sama Pak Ustadz, ceramahnya nggak pakai lama. Ya, kita ini udah capek kerja siang hari, dan malam hari juga sholat tarawih, capek ya Bu ya. Mudah-mudahan ya lelah kita menjadi lillah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ibu Bapak, untuk dapat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tolonglah orang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayat. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat kedua. Barang siapa yang menghilangkan kesempitan orang mukmin dalam masalah dunia, Allah akan menghilangkan kesempitannya besok di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib celahnya orang mukmin, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap menolong hambanya selama hamba itu sanggup menolong saudaranya. Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Bapak Ibu, jangan disangka ketika kita menolong orang lain itu yang senang. Harusnya kita yang senang. Orang lain senang, kita juga senang. Kenapa demikian? Ketika kita menolong orang lain, pada dasarnya kita menolong diri kita sendiri. Ketika kita butuh pertolongan, Allah kirimkan utusannya. Allah kirimkan orang untuk menolong, membantu kesulitan kita. Maka dari itu jangan pelit menolong orang lain. Kadang-kadang ada kecelakaan di jalan, orang-orang pada lihat aja, nggak ada yang membantu, nggak ada yang menolong. Karena hukum di Indonesia itu kalau menolong orang itu kayaknya beban berat. Nanti kalau dibawa ke rumah sakit, siapa di keluarganya, siapa yang bertanggung jawab, itu kita itu kayaknya ngelak-ngelak, sehingga kita enggan menolongnya. Padahal Ibu Bapak, kalau kita mau menolong saudara kita, ketika kita butuh pertolongan nanti Allah akan kirimkan orang untuk menolong kita. Makanya jangan ragu-ragu ketika kita bisa menolong orang lain dengan tenaga, dengan pikiran, kita bantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Cuacanya sudah dingin dan makin malam. Maka dari itu kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dalam ketaatan dan keberkahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelesaikan ibadah puasa kita tahun ini dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, dengan lebih berkualitas. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.